Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai pajak penghasilan pasal 23 atau PPh pasal 23. Sebelumnya saya akan menyebutkan pokok-pokok pembahasan yang terdiri dari pengertian pajak, pemotongan PPh, subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, cara menghitung PPh 23, kesimpulan, dan referensi. Adapun gambaran umum mengenai PPh 23 adalah pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat potensial. Penerimaan hasil pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran yang berkaitan dengan pembangunan yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk kebutuhan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pajak merupakan iuran wajib yang dipungut dari warga negara Indonesia yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Untuk mendukung berjalannya pembangunan di Indonesia, dibutuhkan peran serta kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar pajak, karena pada akhirnya hasil penerimaan pajak dari masyarakat juga akan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Sehingga fungsi dari diberlakukannya pajak adalah pencapaian peningkatan ekonomi suatu negara. Sehingga pajak merupakan alternatif yang sangat potensial sehingga sumber penerimaan negara bertambah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian pajak. Pajak penghasilan pasal 23 atau PPh pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri, orang pribadi dan badan, dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. PPh pasal 23 ini dibayar atau terhutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Penerima penghasilan yang dikenai atau subjek PPh pasal 23. Berikut ini termasuk penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 23. Selanjutnya disebut wajib pajak PPh pasal 23. Yang pertama itu orang pribadi dalam negeri dan badan dalam negeri atau BUT bentuk usaha tetap atas passive income yang dia terima. Passive income itu bisa dividen, bunga, royalti, atau sewa. Jadi orang pribadi pun bisa dipotong PPh 23 tapi hanya atas passive income. Yang kedua, badan dalam negeri atau BUT bentuk usaha tetap atas aktif income yang dia terima berupa hadiah atau penghargaan atau jenis jasa. Pada dasarnya yang dikenakan PPh pasal 23 itu adalah badan orang pribadi, bisa dipotong hanya atas passive income. Kalau badan itu bisa dikenakan atas passive income, dividen, bunga royalti, dan jiwa dan aktif income. Kenapa sih wajib pajak PPh 23 berlaku? Banyak dari kalian mungkin masih bingung dengan pengertian PPh 23 ini. Karena pada pengertian yang dijelaskan sebelumnya, PPh 23 juga berlaku terhadap orang pribadi yang merupakan PPh 21. Bedanya dengan PPh 21 adalah pajak orang pribadi, sedangkan PPh 23 tersebut berupa badan. Contoh, konsultan bisnis atau orang pribadi yang berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain akan dikenakan dengan PPh 21. Namun, ketika konsultan tersebut memiliki badan usaha seperti CV atau PT, maka akan dikenakan pasal 23. Penghasilan yang dikenakan PPh pasal 23 yaitu yang pertama, dividen. Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan saham yang dimiliki. Pembagian ini akan mengurangi laba ditahan dan kas yang
tersedia bagi perusahaan, tetapi distribusi keuntungan kepada para pemilik memang adalah tujuan utama suatu bisnis. Yang kedua, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Yang ketiga, royalti. Royalti adalah jumlah yang dibayarkan untuk penggunaan properti seperti hak paten, hak cipta, dan sumber alam. Misalnya, pencipta mendapatkan bayaran royalti ketika ciptaannya diproduksi dan dijual. Yang keempat, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri orang pribadi yang berasal dari penyelenggaraan kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Yang kelima, sewa dan penghasilan lainnya sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPH. Dan yang keenam, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. Penghasilan yang dikecualikan dari pemotongan PPH pasal 23. Beberapa jenis yang sesuai dengan pasal 23 ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 yaitu: yang pertama, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Yang kedua, sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang ketiga, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dari pernyataan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan, dan bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor. Yang keempat, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Yang kelima, sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Yang keenam, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan atau pembiayaan. Badan usaha yang dimaksud adalah perusahaan pembiayaan yang telah mendapat izin Kementerian Keuangan, BUMN atau BUMD yang khusus memberikan pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi atau UMKM, termasuk perseroan terbatas atau PT, permodalan nasional madani. Penghasilan yang dimaksud adalah imbalan yang diberikan atas penyaluran pinjaman atau pembiayaan, termasuk pembiayaan syariah. PPh 23 jika dilihat dari tarifnya terbagi menjadi dua jenis, yaitu tarif 15% dan tarif 2%. Pertama, tarif 15% yang dikenakan atas penghasilan bruto berupa, teman-teman sebelumnya sudah menjelaskan mengenai ini, tapi mungkin saya akan memperjelas lagi. Dividen itu pembayaran kepada WP badan dalam negeri yang kepemilikan sahamnya di bawah 25%. B. Bunga. Misalnya, PTA meminjam uang kepada PTB. Ketika membayar bunga itulah, PTA dapat pajak sebesar 15%. Tidak semua bunga dikenakan pajak, contohnya bunga yang dibayarkan kepada bank dan bunga yang dibayarkan dari bank kepada penabungnya, yang bersifat final yang besarnya 20%.
C. Royalti. Penghasilan yang diberikan kepada yang mempunyai hak cipta. Misalnya, ketika kamu ingin mendapat royalti dari penerbit, maka penerbit memotong PPh pasal 23. Misalnya kamu ingin menggunakan merek makanan orang lain, lalu menjualnya dan membayar royalti. Hadiah, bonus, dan penghargaan lain yang tidak dipotong dari PPh pasal 21. Yang selanjutnya, tarif 2% dikenakan dari penghasilan bruto berupa A. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan atau bangunan. Karena itu termasuk PPh final sebesar 10%. Misalnya lagi, sewa kendaraan, sewa mesin, sewa peralatan lainnya yang digunakan dalam perusahaan. Imbalan jasa yang biasanya dikenakan pada tenaga ahli yang tidak dipotong PPh pasal 21. Jenis jasa lain yang dikenakan PPh 23 telah diatur dalam PMK. 5 diantaranya yaitu jasa penilai, jasa aktuaris, jasa akuntansi, jasa hukum, jasa sedot WC, jasa tata boga, masih banyak lagi. Ada 60 teman-teman. Selanjutnya, tarif 15 dan 2% dari jumlah bruto tidak termasuk dalam hal penerima penghasilan yang tidak ber-NPWP. Dikenakan tarif 100% lebih tinggi dari tarif PPh yang normal. Artinya, semuanya akan dikalikan 2 dari PPh yang terhutang. Selanjutnya, saya akan membantu teman-teman dan terkait bagaimana cara menghitung PPh 23. Contoh, CV Andi merupakan salah satu pemegang saham PT Angkasa. Pada bulan Maret 2019, PT Angkasa membagi dividen tunai sebesar Rp1.000 per lembar. PT Bumarang memiliki saham kepada PT Angkasa sebanyak 20.000 lembar. PPh pasal 23 dihitung sebagai berikut. Dasar pengenaan pajak. Sebelumnya, dasar pengenaan pajak itu adalah jumlah bruto penghasilan. Namun di sini merupakan dividen, jadi jumlah bruto dividennya sama dengan 20.000 dikali 1.000 per lembar. Karena PT Saham membeli PT Angkasa sebanyak 20.000 lembar, oleh karena itu dikali 1.000 per lembar sama dengan 20 juta. PPh pasal 23-nya, karena ini merupakan dividen, jadi dia dapat tarif 15% dikali 20 juta sama dengan 3 juta. Selanjutnya, contoh kedua. PT Davina pada bulan Maret 2019 membayarkan royalti sebagai berikut. Tuan A, jumlah royaltinya sebesar 35 juta, keterangan memiliki NPWP, menikah. PPh pasal 23-nya dihitung sebagai berikut. Tuan A itu dasar pengenaan pajaknya atau jumlah penghasilan brutonya sebesar 35 juta. PPh pasal 23-nya, karena ini merupakan royalti, maka dia mendapatkan tarif 15%. 15% dikali dasar pengenaan pajaknya sama dengan 5.250.000. Yang selanjutnya, royalti non Aceh yang sebesar 15 juta, tidak memiliki NPWP, tidak menikah, dan tanpa tanggungan. Penghasilan brutonya ada 15 juta. Namun karena dia tidak memiliki NPWP, yang sebenarnya NPWP itu wajib dimiliki kepada wajib pajak, maka dari itu pengenaan pasal 23-nya mendapat 100% lebih tinggi atau dikali 2, jadi 30%.
30% dikali 15 juta sama dengan 4.500.000. Contoh ketiga. KJA Hakim dan rekan memberikan jasa penyusunan internal audit pada UD Wahana. Nilai kontrak yang disepakati adalah 170 juta. Kita lihat teman-teman di sini merupakan jasa penyusunan. Kata kuncinya adalah jasa. Jasa tadi mendapatkan tarif 2%. Maka dari itu 170 juta yang merupakan jumlah bruto jasa dikalikan dengan 2% sama dengan 3.400.000. Ya, kesimpulannya PPh pasal 23 ini adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah, dan penghargaan, selain yang telah dipotong di PPh pasal 21. Pajak merupakan iuran wajib yang dipungut dari WNI yang bersifat memaksa. Berdasarkan undang-undang, untuk mendukung jalannya pembangunan di Indonesia, dibutuhkan peran dan kesadaran dari masyarakat wajib pajak, karena pada akhirnya hasil penerimaan pajak akan dikembalikan pada kepentingan masyarakat, sehingga fungsi diberlakukannya pajak adalah pencapaian peningkatan mutu ekonomi suatu negara. Baiklah teman-teman, kita sudah sampai pada penghujung video. Wah, sangat luar biasa, teman-teman sudah menonton sampai detik ini. Semua yang kami jelaskan merupakan referensi dari sini, jadi jika ingin melihat contoh soal lebih banyak, silahkan telusuri kembali referensi yang telah kami gunakan. Itulah tadi penjelasan dari kami. Jika banyak kesalahan, maka kritiklah. Jika berguna bagi kalian, ajak teman-teman lain untuk menonton. Adapun pertanyaan yang mungkin timbul di benak kalian, silahkan bertanya di kolom komentar. Herbert Spencer pernah berkata, tujuan pendidikan bukanlah pengetahuan, tetapi tindakan. Setelah mengetahui mengenai PPh 23 ini, ayo bayar pajak. Sekian dan terima kasih.